Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan berbagi kembali terkait dengan informasi terupdate. Hari ini kita sudah masuk bulan Mei, tanggal 2. Apa yang telah diinformasikan oleh BKN ataupun em, Menpan RB dan yang lain-lainnya terkait dengan eh, tahapan-tahapan CPNS ya. Baik, langsung saja. Bismillah. Saya akan share screen. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Kita akan mengulik tentang informasi terkini, update informasi CPNS dan P3K di tahun 2025 ini. Langsung saja kita akan lihat terkait dengan khususnya ya yang sudah berjalan ya status seleksi dan saat ini adalah tahapan yang sangat krusial yakni pelantikan untuk eh, CSN atau CPNS dan juga P3K yang telah dianggap lulus ya untuk P3K tahapan satu dan CPNS juga seperti itu. Sudah mengalami beberapa tahapan ya, pendaftaran telah diselesaikan, SKD sudah ada hasilnya, bahkan SKB pun sudah keluar dan serta pengumuman resmi pun sudah dilakukan oleh BKN dan panitia seleksi. Dan tahapan saat ini adalah menunggu pelantikan para CPNS yang lulus dan juga P3K yang lulus tahap pertama. Berdasarkan informasi yang kita dapat bahwasanya melalui akun BKN Go ID official ya merupakan akun resmi dari BKN menginformasikan bahwa BKN sudah selesaikan Pertek NIP CASN dan 2024 42 kementerian dan lembaga. Berikut juga dengan P3K. Kemudian kalau kita baca ya, kami meminta agar instansi tidak mengusulkan NIP berdekatan dengan batas waktu. Nah, ternyata ada deadline. Deadline terkait dengan proses pengusulan NIP ini. Harapannya eh, proses penetapan pertek NIP-nya bisa diselesaikan secara paralel dengan penerbitan SK. Kami berharap semua instansi bisa memanfaatkan kemudahan fitur penerbitan SK di SIASN untuk mempercepat proses pengangkatan CASN di instansinya secara bertahap. Jangan menunggu dekat-dekat batas waktu, mari kita selesaikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Nah, ini kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, Profesor Zudan Arif Fakhrullah. Perkembangan di instansi pusat, ya, kalau kita lihat, teman-teman sekalian, Pertek NIP CSN dari BKN sudah selesai 40 di 42, ya. Kalau kita lihat terkait proses penyelesaian pengangkat ASN yang mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahap pertama di lingkup instansi pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian BKN, Profesor Zudan, menyatakan bahwa BKN sudah menyelesaikan proses usul penetapan NIP terhadap 42 instansi ataupun kementerian dan lembaga di lingkup pusat, yakni kementerian atau lembaga, meliputi 15 instansi pusat untuk NIP CPNS dan 27 instansi pusat untuk nomor induk P3K tahap pertama. Baik, total 117.975 Pertek NIP AC ASN instansi pusat. Secara keseluruhan, untuk instansi pusat sesuai data BKN tanggal 30 April 2025, BKN sudah menetapkan pertimbangan teknis atau Pertek NIP khusus Kementerian Lembaga yakni sebesar 117.975 Pertek terdiri dari 18.730 NIP CPNS dan 99.245 nomor induk P3K tahap pertama. Dari jumlah tersebut tercatat sudah ada 20.533 surat keputusan atau SK pengangkatan CSN khusus instansi pusat. Terangnya pada Rabu 30 April yang lalu, pembahasan tentang penyelesaian NIP CSN tahun anggaran 2024 di lingkup instansi pusat. Baik teman-teman, kalau kita lihat dari situ ya artinya memang proses telah berjalan. Alhamdulillah tinggal menunggu eh, apa namanya secara keseluruhan ya. Nah, kita informasikan juga terkait dengan adapun rencana penjadwalan pendaftaran CPNS di tahun 2025 ini ya. Seleksinya ya eh,
seyogyanya ya, kalau dalam planning tahun sebelumnya itu masuk di bulan April ya 2025. Tapi kalau kita lihat ya, sampai saat ini penyelesaian rangkaian CPNS 2024 saja belum selesai ya. Belum sampai kepada tahapan pelantikan atau pertek ya secara keseluruhan. Artinya bisa jadi ada akan ada ya kalau misalkan dipercepat akan ada proses pendaftaran kembali di tahun 2025 ini, mudah-mudahan ya. Tinggal teman-teman selalu mengupdate ya terkait dengan pendaftaran CPNS ini di eh, website dari scasnbkn.go.id yang ini ya. Jadi mudah-mudahan em, kalau teman-teman yang berumur 35 tahun tentu pasti berharap besar untuk mengikuti CPNS di tahun terakhir di dalam persyaratan maksimal 35 tahun. Maka mari bersama kita doakan mudah-mudahan pemerintah diberikan kemudahan kelancaran dalam menyelesaikan tahapan CPNS di tahun 2024 yang lalu sehingga selesai dan masuk kepada tahapan pendaftaran CPNS di tahun 2025 ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Instansi dan panduan pendaftaran. Ya, sebagaimana diinformasikan bahwa ada 15 instansi pemerintah akan membuka formasi CPNS dan juga P3K di tahun 2025. Instansi mencakup kementerian dan juga lembaga tinggi negara. Dan yang paling penting teman-teman, jangan sampai teman-teman eh, tidak update ya. Pastikan dokumen yang teman-teman hendak mau submit ataupun upload itu lengkap dan jangan lupa ikuti panduan SCSS CASN. Nah, adapun seleksi P3K 2025 yang tahap kedua ya, itu sedang berlangsung sejak 22 April yang lalu dan akan berakhir di 16 Mei di pertengahan bulan ini 2025. Adapun beberapa lokasi mengalami penyesuaian jadwal karena fasilitas yang disesuaikan ya, seperti itu. Kemudian afirmasi dihapus, tidak ada pengangkatan otomatis honorer. Artinya harus ikut seleksi. Jangan sampai kita teman-teman sudah terdata di BKN, tapi kita tidak mau ikut seleksi. Walaupun sudah terdata, kalau tidak ikut tahapan tidak bisa lulus. Nah, ini SK eh, terkait dengan penerbitan SK ya, baik itu CSN ataupun P3K. SK dan NIP P3K khususnya ya, itu dipercepat, di deadline kan di tanggal 1 sampai 31 Juli ya. Ada yang sudah dapat di bulan Maret bahkan ya. Selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan SK dan selamat untuk menjadi abdi negara. Untuk CPNS ini seyogyanya di apa namanya di dalam format atau pengumuman ya dari resmi dari BKN itu sebenarnya yang terbaru ya, itu adalah di bulan Mei terkait dengan TMT-nya. Akan tetapi untuk pelantikan memang selalu diperbarui untuk mengefisiensikan ya dana ataupun biaya sehingga pada saat itu nantinya seluruh ASN ini akan dilantik secara serentak kalau ditargetkan di 1 Oktober ya melalui SK dan NIP dari instansi dan BKN masing-masing. Dan ini semua diputuskan pada saat rapat bersama Kemenpan RB dan juga DPR. Nah, teman-teman sekalian, ini tahapan yang sudah dijalani. Ternyata tahapan yang saat ini adalah tahapan yang kedua ya. Ini tahapan pertama sudah selesai, tahapan kedua sedang berlangsung ya, on progress. Kemudian tahapan ketiga penerbitan SK pengangkatan ini eh, TMT ya bersama TMT. Nah ini semua sedang dalam proses. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah ataupun panitia seleksi BKN dan yang pihak terkait lembaga terkait diberikan kemudahan dalam proses eh, pencapaian menuju pelantikan CPNS. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan tahapan selanjutnya P3K 2020. Pelantikan P3K 2024 sudah dijadwalkan di 1 Maret 2026 ya. Tapi ini mungkin akan ada penyesuaian kembali untuk pelantikan. Ini setidaknya ada informasi terupdate yang saya dapati dari hasil rapat Menpan RB dan juga dari DPR. Berlaku untuk peserta seleksi 1 dan 2. Jadi
Untuk pelantikan ini ada apa namanya di digabung juga ya untuk efisiensi biaya dan kos ini di P3K tahap 1 yang lulus dan yang tahap 2 yang nantinya akan lulus juga akan dilantik dalam waktu yang bersamaan, tepatnya di tanggal 1 Maret 2026. Ini diumumkan semua berdasarkan ataupun melalui Kementerian Pan-RB. Begitu juga sama seperti CPNS ya. Untuk penetapan NIP, P3K juga harus mengisi daerah DRH NI ya. Kemudian penetapan nomor induk, kemudian penetapan SK dan pelantikan dan penetapan TMT. Yang paling penting, teman-teman, untuk pelantikan P3K ya, itu paling lambat awal Mei 2025. Ini diprediksi ya. Tapi intinya teman-teman, jangan sampai kita tidak siap ya dalam fenomena ini. Dan harapan saya sebenarnya adalah bagaimana teman-teman bisa eh, mempersiapkan sebaik-baiknya ya terkait dengan persiapan yang perlu kita siapkan dalam rangka mempersiapkan diri untuk dilantik ya. Jadi itu saja untuk informasi terupdate terkini per tanggal 2 Mei 2025. Jangan lupa teman-teman follow YouTube channel kami Khairul Rijal Official dan juga IG dan TikTok itu Bimbel Lulus ASN. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.